Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yaqul. Faqal la ghadfatun fi sabilillah awra'atun khairum minad dunya wa ma fiha. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur tidak lupa kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat ini, di sekretariat Sedekah Berjamaah Yogyakarta, di mana setiap Senin sama Kamis mengadakan kajian untuk menambah keilmuan sehingga kita bisa paham terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nikmat yang sangat besar. Untuk itu mari kita syukuri dengan melafalkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat sahabiah, kepada kaum tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti daripada sunnah-sunnah beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya hormati, jamaah rahimakumullah, insya Allah sami sehat ya. Semuanya sehat. Karunia Allah yang luar biasa besar yang perlu kita syukuri, salah satunya adalah kesehatan. Sekaya apapun, kalau kita ini tidak sehat, kita tidak bisa menikmati kekayaan kita. Maka walaupun kita ini dalam kondisi apapun, kalau sehat insya Allah bisa menikmati. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan manusia ini punya maksud, punya tujuan. Apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar kita ke dunia? Maka sebelum kita uraikan lebih lanjut, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 62. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa huwallazi ja'ala laila wan nahar khilfatal liman arada ayat dzakara au arada syukura. Wa huwallazi, dan dia Allah pula, ja'ala laila wan nahar, yang menjadikan malam dan siang khilfatal liman arada, khilfah silih berganti, liman arada ayat dzakara au arada syukura,
bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Jadi ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Allah SWT telah menegaskan dengan diciptakannya, dijadikannya silih bergantinya siang dan malam, maka dimaksudkan diri kita ini harus bisa mengambil pelajaran. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa dengan bergantinya ataupun silih bergantinya siang dan malam ini akan menjadi perputaran waktu. Dari menit menjadi jam, kemudian menjadi hari. Dari hari akan berganti menjadi minggu, dari minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Ini artinya apa? Artinya kita ini ternyata pelajaran yang bisa kita ambil bahwa diri kita ini sedang mengadakan perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju kampung akhirat. Dengan kata lain ibu-ibu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan diri kita semua ini, ternyata kita ini bukan untuk kampung dunia, tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kampung akhirat. Buktinya apa? Buktinya kita lihat sejarah bagaimana orang-orang terbaik di dunia ini, para nabi dan rasul, hari ini juga sudah tidak ada. Bagaimana orang-orang yang dia paling ingkar, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Namrud laknatullah alaih, Fir'aun laknatullah alaih, Sa'dat laknatullah alaih, Haman laknatullah alaih, kaum Lut dan lain sebagainya, orang-orang yang ingkar pada Allah, hari ini juga sudah tidak ada. Bagaimana kalau kita tengok kanan kiri kita, ternyata hari-hari kita senantiasa mendengar pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita, teman kita, tetangga kita, bahkan mungkin orang tua kita, ternyata juga sudah tidak ada. Artinya apa? Artinya ternyata kita ini bukan diciptakan oleh Allah untuk kampung dunia ini. Lalu gunanya apa? Kalau memang kita ini dimaksudkan diciptakan untuk kampung akhirat, nek basa Jawane kok dadah dampirke nang dunya, kan gitu. Kenapa harus diampirkan ke dunia ini? Kalau memang kita ini maksudnya itu diciptakan oleh Allah untuk akhirat, ternyata perkara ini yang berhak dan bisa jawab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa dan hak menjawab perkara ini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan diri kita ini dalam kebingungan. Maka dengan Maha Rahman, Maha Rahimnya, dengan kasih sayangnya, dengan kebijaksanaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala kirim para nabi dan rasul. Di mana para nabi dan rasul ini untuk menjelaskan, dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan perkara ini. Lalu apa maksud dan tujuan kita diampirkan di dunia ini, hidup di dunia ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan di dalam Quran surat At-Tolak ayatnya ayat 12 bahwa diri kita ini di dunia ini yang pertama agar kita ini mengenal kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini ternyata agar kenal kekuasaan, kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sehingga sebenarnya kalau kita ini hidup ini yang harus kita kagumi pertama kali ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa?
Karena Allah SWT ini maha hebat, maha kuasa. Kekuasaannya tidak terbatas, kehebatannya tidak terukur, kebesarannya tidak bisa diukur. Nah, untuk mengagumi Allah SWT itu kita harus tahu hasil karya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini mengagumi seseorang, kan mesti tahu prestasinya dulu ya Bu ya. Baru orang itu prestasinya ini baru kita kagum. Maka dengan begitu kita ini kagum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu prestasi hasil karya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hasil karya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan kalau di dalam kitab Al-Ghunyah tulisannya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam bab tauhid itu dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu khalaqa sab'a samawat, menciptakan 7 lapis langit, wa sab'a fil ard, dan menciptakan 7 lapis bumi. Jadi hasil karyanya Allah ini menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Tolak ayatnya 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mitlahun. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Jadi Allah ini menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itulah kehebatan Allah, hasil karyanya Allah SWT, luar biasa. Tidak main-main. Kira-kira ada enggak yang makhluk ini yang mampu menciptakan langit dan bumi itu? Tidak ada. Allah SWT kemudian meminta pada diri kita, ya tanazzalul amru bainal huna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka perintah Allah ini berlaku untuk keduanya. Keduanya siapa? Langit dan bumi. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian ini mengetahui kekuasaan Allah ini meliputi segala sesuatu. Kehebatan Allah ini meliputi segala sesuatu. Luar biasa. Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, langit yang kita lihat ini kan namanya langit dunia. Itu baru langit cap pertama, Bu. Padahal ada 7 lapis langit. Yang kita lihat itu langit dunia ini, langit cap pertama ini saja terdiri dari bintang-bintang yang jumlahnya menurut ahli astronomi, guru besar dari Universitas Cambridge Inggris yang namanya Gilmore, itu jumlahnya kurang lebih ada 200 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Kita ini hidup di galaksi Bima Sakti. Nah, sedangkan langit dunia yang kita lihat ini, galaksinya tidak hanya satu galaksi Bima Sakti. Kata Gilmore yang ditemukan itu baru 100 miliar galaksi. Baru 100 miliar. Masih banyak lagi. Kita nggak bisa ngitung. Nah, kalau ada 100 miliar galaksi, kemudian di galaksi Bima Sakti ada 200 miliar bintang, lalu ada berapa miliar bintang yang ada di angkasa, yang di langit dunia ini? Masya Allah. Tidak bisa kita hitung. Angka 1 nanti nolnya jadi 22, Bu. Kalau orang ahli mengatakan seksiliun, ada sekitar 200 seksiliun, 20 seksiliun. Banyak sekali, tidak bisa dihitung. Kemudian bintang terjauh yang ditemukan dengan teleskop Hubble, itu namanya bintang Icarus. Bintang Icarus itu jaraknya dari bumi itu 9
miliar tahun cahaya. 9 miliar tahun cahaya itu masih ada di langit dunia itu. Padahal kecepatan cahaya itu 1 detiknya itu sekitar 300 km. Nah, 300 km kali 9 miliar berapa kilometer itu jauhnya, Masya Allah. Itu baru langit dunia. Padahal langitnya ada lantai 7. Langit sab pertama, sab kedua, sab ketiga, sab keempat, sab kelima, sab keenam, sab ketujuh. Kemudian ada lautan. Setelah ada lautan ada ars. Setelah ars mentok ada sidratul muntaha. Kemudian bandingannya kebesarnya langit yang satu dengan yang lain. Itu langit sab pertama itu bandingannya dengan langit sab kedua. Bagikan cincin diletakkan di padang pasir. Masya Allah, luar biasa. Kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Nah, kita ini hidup di dunia ini diminta, disuruh agar kita ini bisa mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, oh ternyata kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, ternyata kita lemah, kita ini kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia, dihampirkan di dunia ini adalah yang pertama adalah kita ini agar kita bisa mengenal kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini dengan tujuan bahwa kita ini agar menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada, bersujud, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah tahu, sudah mengenal keagungan Allah. Oh, Allah seperti itu kehebatannya, kekuasaannya. Kalau begitu kita harus bersujud, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ibu-ibu jamaah rahimakumullah, karena sesungguhnya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa ghairu dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tawan warkarha wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka itu pada mencari agama lain selain agamanya Allah, sedangkan apa-apa yang di langit dan di bumi itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara tawan, secara sukarela, wakarhan secara terpaksa. Jadi ilaihi wa ilaihi yurja'un, dan kalian ini akan dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu jamaah rahimahullah, ternyata semua makhluk yang ada di bumi ini, hatta sekalipun iblis itu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia itu mau menyesatkan manusia, minta izin dulu sama Allah. Kalau begitu ya Allah, saya hidupkan saya ini sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, dan saya akan sesatkan kepada anak turun Adam. Maka diizini oleh Allah, walaupun tidak diridhoi. Karena sesungguhnya iblis laknatullah dan setan laknatullah itu tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa, mestinya juga hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ibu-ibu, marilah kita ini di bulan Syawal kan,
meningkat. Kemarin kita sudah dilatih, di training oleh Allah SWT selama bulan Ramadan agar kita ini menjadi orang yang taat kepada Allah SWT. Maka mari kita ini tingkatkan, kita jaga ketaatan kita di dalam diri kita kepada Allah SWT. Karena esensi yang terpenting di dalam beragama itu sesungguhnya ketaatan. Esensi terpenting di dalam agama itu adalah ketaatan. Lah untuk apa kalau kita beragama tapi kalau nggak taat? Maka orang yang taat ini oleh Allah SWT akan diberi dua hal. Yang pertama diberi rahmat, yang kedua diberi petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya agar kalian ini diberi rahmat oleh Allah SWT. Wa man tuti'uhu yahtadu. Dan barang siapa dia itu taat kepada Allah, maka dia akan diberi hidayah, petunjuk. Jadi rahmat dan petunjuk ini senantiasa kita butuhkan. Rahmat kasih sayang Allah SWT senantiasa kita butuhkan. Karena apa? Tanpa rahmat Allah SWT, tanpa kasih sayang Allah SWT, kita ini tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Hidup kita ini bisa tentram, bisa bahagia, bisa bersinggungan dengan orang baik, bisa mengenai. Karena apa? Karena kita mendapatkan rahmat daripada Allah SWT, mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemudian bisa hidup dengan baik, berguna dengan manusia yang lain. Ini karena kita mendapatkan hidayah petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, mari senantiasa kita jaga, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena esensi di dalam agama yang namanya takwa itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tuti'ullaha wa man yuti'illaha wa rasulah. Dan barang siapa dia itu taat pada Allah dan Rasulnya, wasyahmi Allah, dan dia itu takut kepada Allah, wa yakhsyallah, takut kepada Allah, wa ta'adhi, dan dia itu takwa kepada Allah, ulaika humul faizun, maka mereka itu orang yang mendapatkan kemenangan. Quran surat An-Nur ayatnya 25. Jadi ayatnya 52. An-Nur ayat 52. Jadi kita ini dengan ketaatan ini akan menjadi takwa di hadapan Allah. Dengan kita takwa akan mendapatkan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita akan menjadi tentram bahagia. Dalam bahasa agama, diri kita ini maka akan rasa takut kita, rasa khawatir kita ini akan dihilangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekhawatiran kita, sedih kita ini akan dihilangi oleh Allah. Walaupun kondisi kita kadang-kadang orang lain melihat kita itu sengsara, tapi Allah akan berikan kebahagiaan. Jadi marilah ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, maksud dan tujuan yang kedua Allah hantarkan kita ke muka bumi ini adalah agar kita ini mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar ke muka bumi ini, setelah kita ini mengetahui kebesaran Allah, keagungan Allah, mengenal itu semua, kemudian kita menjadi abdinya Allah yang taat. Maka kemudian kita ini supaya taatnya benar, menjadi abdinya Allah ini dengan benar, maka yang ketiga adalah kita ini disuruh untuk mengikuti para nabi dan rasul. Jadi diri kita ini diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti para nabi dan rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi para nabi dan rasul ini telah diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka kita diminta untuk mengikuti
para nabi dan rasul. Karena kita ini umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kita ini diminta untuk mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini, nah kalau kita ini betul-betul cinta pada Allah, ya harus mengikuti Nabi. Allah SWT memfirmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad. Supaya apa? Supaya kita ini mendapatkan fayaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosanya, juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kita ini harus mengikuti petunjuk daripada para nabi dan rasul. Terutama kita ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena kita ini umatnya Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ibil jannah. Barang siapa dia menghidup-hidupkan sunnahku, berarti cinta padaku. Barang siapa dia cinta padaku, dia akan masuk surga bersamaku. Ketika ini Nabi seperti itu. Maka hidupkan sunnah, perintah Nabi, tuntunan Nabi. Kenapa kita harus ikut daripada para nabi dan rasul? Karena sesungguhnya gurunya para nabi dan rasul itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Sehingga para nabi dan rasul ini sebelum Rasulullah Muhammad SAW, dia mesti akan menyampaikan kepada umatnya itu, dia akan mengatakan seperti ini, Fa'budullah wattaquhu wa'atinu. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya dan ikutilah aku. Menyembah kepada Allah, takwa kepada Allah. Caranya bagaimana? Biar agar benar, mengikuti Nabi. Maka kalau umatnya di Nabi Lut, ya ikut Nabi Lut. Umatnya di Nabi Nuh, ikut Nabi Nuh. Karena kita ini umatnya Rasulullah Muhammad SAW, maka kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena di dalam diri Rasul ini ada uswah, suri teladan yang baik. Jadi ada suri teladan yang baik. Sungguhnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah ini ada suatu suri teladan, contoh hidup yang baik. Karena Rasulullah ini adalah Al-Quran berjalan. Jadi kalau pengen lihat Quran, prakteknya Quran seperti apa, ya Rasulullah. Kalau pengen melihat prakteknya Quran dan Sunnah, lihat para sahabat. Karena para sahabat ini adalah tafsir hidup daripada Quran dan Sunnah. Itu para sahabat. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di dalam hidup kita ini, setelah kita mengikuti para nabi dan para rasul, maka juga kita ini harus mengikuti para sahabat. Karena para sahabatnya adalah orang-orang yang sukses, yang hidupnya telah sukses, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hidupnya telah sukses, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. As-sabiquna awaluna minal muhajirina wal ansor waladina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang yang mula-mula dia pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansor, dan bagi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini pengen mendapat ridho Allah, salah satu jalannya kita mengikuti daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ibu jamaah rahimakumullah, itulah maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala hantarkan kita ke muka bumi ini yang ketiga, yaitu mengikuti para nabi dan para sahabat. Yang kedua, yang keempat, yang terakhir adalah maksud dan tujuannya adalah kita ini agar menghidupkan agama di seluruh alam. Mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan bagi manusia yang lain.
yang tugasnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah kelebihan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding umat yang lain. Makanya umat Rasulullah ini umurnya pendek-pendek, umat akhir zaman, tapi dia akan masuk surga lebih dulu. Surga itu diharamkan bagi umat-umat sebelum umatnya Rasulullah Muhammad SAW ini memasukinya. Jadi ibu-ibu itu nanti kalau dia masuk surga, mana meninggalkan umat-umat sebelum kita. Karena Pak, kita punya kemuliaan, kelebihan kita adalah apa? Di samping umurnya pendek-pendek, ibadah kepada Allah kita ini ternyata mengemban, mengikuti, punya tugas sebagaimana tugasnya para nabi dan rasul. Apa itu? Menyampaikan risalah agama kepada manusia, menjaga agama ini sampai hari kiamat. Karena hak daripada Quran itu yang pertama, hak Quran itu ibu-ibu itu harus dimiliki. Quran itu harus dimiliki. Kemudian yang kedua, Quran itu harus dibaca. Kemudian yang ketiga, Quran itu harus dipelajari. Kemudian yang keempat, Quran itu harus diamalkan. Kemudian yang kelima, Quran itu harus didakwahkan, disampaikan kepada orang lain. Yang keenam, Quran itu harus dijaga keberlangsungannya hingga akhir zaman. Nah, ini. Maka alhamdulillah di Sekretariat Sedekah Berjamaah Yogyakarta ini sahabat-sahabat setiap Senin dan Kamis mengadakan kajian yang dalam rangka salah satunya menjaga keberlangsungan Al-Quran ini agar tetap berlangsung di dunia ini, agar bisa tersampaikan kepada seluruh manusia. Nah, itulah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini, yang diri kita ini sesungguhnya untuk kampung akhirat, namun harus dihampirkan dulu ke dunia ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala yang pertama agar manusia ini mengenal keagungan kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, setelah mengenal keagungan Allah, kekuasaan Allah, kemudian dia mau menjadi abdi yang baik, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadahnya benar, maka dia harus mengikuti para nabi dan para rasul, juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian setelah dia mengikuti itu semua, dia juga punya tugas bagaimana para nabi dan sahabat, yaitu menyampaikan agama ini, menjaga keberlangsungan agama ini, menghidupkan agama ini ke seluruh alam. Dimulai dari keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, kemudian kepada teman-teman, kepada tetangga, dan lain sebagainya. Semoga dengan begitu kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita bisa mengamalkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah Subhanahu menolong diri kita sehingga kita ini senantiasa mendapat taufik dan hidayah, sehingga kita mudah. Begitu kita melihat ciptaan Allah, kita akan senantiasa berzikir kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Tidak ada yang sia-sia. Sekalipun itu hewan yang namanya babi, hewan itu anjing, nggak ada yang sia-sia. Allah punya maksud, mesti ada manfaatnya. Kemudian setelah kita menabur agar kita ibadah kita semakin mempeng, semakin kita taat kepada Allah, kemudian kita semakin mencintai para nabi dan rasul sehingga kita mau mengikutinya, dan insya Allah kita semakin mencintai orang lain sehingga kita mau menyampaikan risalah agama kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat kepada ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dan wabil khusus kepada diri saya sendiri. Semoga ini menjadi pengungkit diri kita di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita juga diberi kekuatan untuk bisa menyampaikan kepada orang lain. Saya akhiri,
Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sekali ya, apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Hani hari ini sudah sungguh mengingatkan kita kembali ya bahwa untuk apa sih tujuan kita itu hidup kayak gitu dan segala macam. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa kita siarkan kepada khalayak ramai, kepada sanak saudara kita, kepada keluarga kita, dan kepada semua teman-teman kita, kepada semua yang dekat sama kita ya. Semoga kita semuanya bisa mendapat pahala yang estafet gitu ya, ya pahala yang terus menerus ya. Ya mungkin sekian dulu kajian sore hari ini. Saya sangat yang bertugas, apabila ada salah dalam penyampaian mohon maaf karena tidak kurang kesiapan ataupun apapun. Ya, kupat ngumpul santan dan lepas minapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gimana ya? Akhiri dulu ini. Pertanyaan sih aku kayaknya. Iya. Bedanya iya. Iya. Besok lagi nih Bun mungkin. Besok lagi mungkin ya. Iya, nggak apa-apa. Jangan Iya, jangan tidak terekam ya. terekam. Terekam. Kok tahu kamu kalau terekam? Iya. Gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Kerekam ya kayaknya. Tidak ada ini gratis ya. Oh iya Bun. Oh iya ada. Oh nggak apa-apa, ayo kita foto dulu Bu. Iya Bu. Udah masih